Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di pasar Ethereum dan altcoins. Ini bukan sekadar rumor kosong, tapi sebuah fenomena yang kini mulai mengubah cara pandang dan strategi perusahaan besar terhadap aset kripto. Selama ini, Bitcoin selalu menjadi pusat perhatian sebagai penyimpan nilai utama, simbol kestabilan di dunia kripto. Namun diam-diam, Ethereum mulai mengambil alih sorotan. Perusahaan publik yang sebelumnya hanya mengakumulasi Bitcoin, kini beralih agresif mengumpulkan Ethereum. Langkah ini bukan tindakan kecil. Ini adalah sinyal besar yang dapat memicu pergeseran drastis dalam ekosistem cryptocurrency. Dalam video ini, kita akan mengulas secara mendalam mengapa Ethereum kini dipilih sebagai aset treasury strategis oleh institusi, dan apa dampaknya terhadap altcoins yang mungkin menjadi bagian dari portofolio Anda. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena wawasan ini bisa menjadi pembeda antara keputusan yang tepat dan kesalahan fatal di pasar yang terus bergerak cepat. Bit Digital beralih 100% ke Ethereum. Salah satu bukti nyata bagaimana peta pasar cryptocurrency mulai bergeser, datang dari langkah mengejutkan perusahaan publik Bit Digital. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu pelaku besar dalam industri mining Bitcoin. Namun kini, mereka memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan Bitcoin mereka dan mengalihkan strategi secara penuh ke Ethereum. Apa arti langkah ini? Bit Digital tidak hanya membeli Ethereum untuk disimpan. Mereka membangun strategi treasury jangka panjang yang terfokus pada Ethereum, ditambah program staking untuk menghasilkan pendapatan pasif melalui yield yang stabil. Artinya, Ethereum tidak lagi hanya dianggap sebagai aset spekulatif, tetapi mulai diakui sebagai komponen utama dalam neraca perusahaan, setara dengan instrumen keuangan tradisional seperti obligasi atau emas. Mengapa perusahaan sebesar Bit Digital sampai mengambil keputusan radikal seperti ini? Alasannya terletak pada perbedaan mendasar antara Ethereum dan Bitcoin. Bitcoin berfungsi terutama sebagai penyimpan nilai, sebuah aset yang mengandalkan kelangkaan dan kepercayaan pasar. Sementara itu, Ethereum melangkah lebih jauh. Ethereum bukan hanya mata uang digital. Ia adalah platform yang menjadi fondasi bagi ribuan aplikasi terdesentralisasi, mendukung smart contracts, DeFi, NFT, dan bahkan memungkinkan tokenisasi aset dunia nyata seperti properti, saham, hingga karya seni. Dengan kata lain, Ethereum menawarkan utilitas yang tidak dimiliki Bitcoin. Bit Digital melihat peluang ini sebagai langkah strategis, bukan sekadar spekulasi. Mereka memilih untuk menjadi bagian dari ekosistem yang terus berkembang, yang tidak hanya menyimpan nilai, tetapi juga memfasilitasi aktivitas ekonomi digital yang real dan terus bertumbuh. Ethereum dianggap aset treasury baru. CEO Bit Digital dengan gamblang menggambarkan mengapa mereka begitu yakin mengalihkan strategi perusahaannya ke Ethereum. Ia menyebut Ethereum sebagai treasury bonds masa depan. Namun tidak seperti obligasi tradisional yang pasif dan statis, Ethereum adalah aset yang hidup. Ia terus berkembang, didukung oleh puluhan ribu pengembang aktif yang setiap hari membangun dan meningkatkan fungsionalitasnya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ethereum saat ini memproses triliunan dolar aktivitas on-chain. Mulai dari transaksi stablecoin, protokol DeFi, hingga proyek tokenisasi properti yang memungkinkan aset dunia nyata direpresentasikan dan diperdagangkan di blockchain. Semua aktivitas ini memerlukan pembayaran gas fee yang dibayarkan menggunakan Ethereum. Dan disinilah letak keistimewaannya. Setiap kali ada transaksi, ada biaya gas yang tidak hanya menjadi pendapatan bagi validator, tetapi sebagian juga dibakar melalui mekanisme burn. Proses ini secara langsung mengurangi pasokan Ethereum yang beredar. Selain itu, bagi mereka yang melakukan staking, aktivitas ekonomi ini berarti potensi yield yang stabil dan terus mengalir. Bitcoin tidak memiliki mekanisme ini. Bitcoin tidak mengambil bagian langsung dari aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang. Sementara Ethereum tidak hanya menopang aktivitas tersebut, tetapi juga mengembalikan nilainya kepada para pemilik ETH, baik melalui staking reward maupun dampak deflasi dari pembakaran supply. Inilah mengapa Ethereum mulai dipandang bukan lagi sekadar aset spekulatif. Bagi perusahaan seperti Bit Digital, Ethereum sekarang menjadi komponen strategis neraca mereka, sebuah aset treasury modern yang secara aktif berpartisipasi dalam perekonomian digital global. Joe Lubin dan regulasi. Kenapa sekarang? Joe Lubin, salah satu pendiri Ethereum sekaligus pendiri konsensus, menegaskan alasan kenapa momentum Ethereum baru benar-benar terlihat sekarang. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, adopsi Ethereum sempat terhambat oleh ketidakjelasan regulasi. Di bawah kepemimpinan Gary Gensler, SEC memberi sinyal yang membingungkan kepada pasar. Hal ini membuat banyak perusahaan dan pengembang ragu untuk membangun atau meluncurkan aplikasi berbasis token, karena takut tersandung masalah hukum. Namun situasi itu kini mulai berubah.
Dengan tekanan publik, perkembangan pandangan regulator, dan semakin matangnya ekosistem, regulasi terhadap Ethereum kini jauh lebih jelas. Ini memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan agar institusi, perusahaan, dan para pengembang kembali berani untuk berinovasi dan membangun di atas Ethereum. Selain itu, infrastruktur Ethereum sudah berkembang pesat. Berbagai solusi Layer 2 telah menjadikan transaksi di jaringan Ethereum jauh lebih cepat dan murah. Ini menuntaskan salah satu kritik utama yang dulu sering diarahkan ke Ethereum, yakni masalah skalabilitas dan biaya gas yang tinggi. Gabungan dari kepastian regulasi dan peningkatan teknologi ini menghasilkan satu hal yang sangat penting, yaitu kepercayaan. Institusi yang selama ini menahan diri, kini mulai beralih. Mereka memandang Ethereum bukan hanya sebagai aset spekulasi, tetapi sebagai platform dengan fondasi yang kuat, didukung aturan yang lebih jelas, serta teknologi yang mampu menopang miliaran transaksi di masa depan. Inilah mengapa gelombang besar investasi korporasi mulai bergerak ke arah Ethereum. Momentum ini tidak lagi sekadar wacana, melainkan didorong oleh faktor regulasi dan kesiapan infrastruktur yang akhirnya berpihak pada ekosistem Ethereum. Apa dampaknya ke altcoins? Pergerakan besar institusi menuju Ethereum tidak berhenti hanya pada satu aset ini saja. Pengaruhnya secara alami akan merembet ke altcoins lain yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan ekosistem Ethereum. Ketika dana treasury korporasi mengalir ke Ethereum, kepercayaan pasar terhadap teknologi blockchain secara keseluruhan meningkat. Ini membuka peluang bagi altcoins yang selama ini membangun di atas atau berdampingan dengan Ethereum, seperti Chainlink yang menyediakan infrastruktur Oracle, serta protokol DeFi yang memanfaatkan jaringan Ethereum sebagai tulang punggung. Walaupun secara teknis beberapa altcoins berjalan di chain yang berbeda, pasar seringkali merespons dengan rotasi modal lintas aset ketika terjadi sentimen positif besar pada Ethereum. Menariknya, media arus utama sekarang mulai memberi perhatian lebih ke altcoins seperti Solana. Ini mirip dengan bagaimana media dulu pertama kali membicarakan Bitcoin dalam skala global. Ketika nama-nama seperti Solana, Chainlink, atau Injective mulai rutin muncul dalam headline berita keuangan, itu menjadi tanda jelas bahwa rotasi modal besar sedang berlangsung. Uang institusi yang tadinya hanya fokus pada Bitcoin, kini melirik proyek-proyek lain yang dianggap memiliki utilitas nyata dan prospek pertumbuhan yang kuat. Fenomena ini sering menjadi pemicu rally yang lebih luas di pasar altcoins. Karena ketika Ethereum bergerak naik tajam, investor retail maupun institusional biasanya mulai mencari peluang berikutnya, mengincar altcoins yang dinilai punya fundamental baik untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Trading Insight, bagaimana strateginya? Dengan masuknya dana institusi ke Ethereum dan meningkatnya minat pada altcoins, volatilitas pasar hampir pasti akan semakin tinggi. Ini berarti peluang besar, tetapi juga risiko yang semakin tajam. Di titik seperti ini, disiplin menjadi kunci mutlak agar tidak terjebak pada euforia pasar yang sering berujung pada kerugian besar. Untuk investor spot, strategi dollar cost averaging atau DCA bisa menjadi pendekatan yang bijak. Dengan DCA, Anda membagi pembelian ke dalam beberapa tahap, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu titik harga. Ini membantu meredam risiko jika pasar tiba-tiba mengalami koreksi tajam. Bagi Anda yang lebih agresif dan bermain di futures, penggunaan stop loss wajib diterapkan tanpa kompromi. Jangan pernah membuka posisi leverage tanpa batas pengaman. Banyak trader terpaksa menerima likuidasi hanya karena mengabaikan aturan dasar ini. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan peluang staking Ethereum atau yield farming pada protokol DeFi terpercaya untuk mendapatkan imbal hasil pasif. Namun ingat, selalu hitung risiko. Jangan tertipu oleh angka APR tinggi tanpa memahami struktur risiko sebenarnya, termasuk potensi kerugian permanen dari harga token atau kegagalan smart contract. Dan yang terpenting, lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan. Jangan pernah membeli hanya karena takut ketinggalan momentum. Pasar kripto telah berulang kali membuktikan bahwa FOMO adalah jalan pintas menuju kerugian. Tetap fokus pada data, pahami proyek yang Anda investasikan, dan kelola risiko dengan disiplin. Di pasar yang bergerak cepat seperti ini, kemampuan mengendalikan emosi justru menjadi aset paling berharga. Kesimpulan dan pemikiran Anda. Ethereum saat ini tidak lagi sekadar dikenal sebagai platform smart contract terbesar di dunia. Ia mulai dilihat sebagai aset treasury modern, pilihan cadangan nilai baru yang kini dipertimbangkan perusahaan besar, menggantikan sebagian porsi obligasi atau instrumen keuangan tradisional mereka. Ini adalah perubahan besar dalam lanskap keuangan global. Saat perusahaan-perusahaan publik mengalihkan sebagian cadangan kasnya ke Ethereum, mereka pada dasarnya sedang memvalidasi teknologi ini sebagai aset strategis jangka panjang. Sama seperti dulu institusi menyimpan USD bonds atau emas untuk mengamankan nilai, kini Ethereum perlahan mengisi ruang tersebut dengan menawarkan bukan hanya perlindungan nilai, tetapi juga akses langsung ke aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda.
Apakah langkah Bit Digital yang menjual seluruh Bitcoin untuk beralih ke Ethereum ini menurut Anda keputusan yang cerdas? Atau justru terlalu spekulatif? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan merespons setiap pendapat yang masuk. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan ke channel J-Coin, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya.